Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yan Property Development YPD Bandung. Pada siang hari ini, saya ingin menjelaskan tentang 4 cara kaya di bidang bisnis properti gitu. 4 cara kaya dari bisnis properti itu apa aja? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum kita sharing materi kali ini, mari kita like, comment, subscribe atau share video di bawah ini sehingga akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Oke, rekan-rekan, seperti yang kita tahu, saya pun dulu memulai bisnis properti dari orang biasa-biasa. Dari hanya sales Unilever, kemudian sales rokok dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa cukup sukses di bidang bisnis properti dan akhirnya menjadi level 3, yaitu level developer gitu ya. Tapi bagi Anda yang ingin memulai, apa saja nih 4 cara kaya dari bisnis properti? Satu adalah Anda pertama kali kalau tidak punya uang dan tidak punya propertinya atau tidak punya asetnya, Anda bisa memulai dari menjadi broker dulu. Broker properti ya, atau maklar properti, atau marketing properti gitu. Jadi ini tingkatan yang paling rendah gitu ya. Dia cukup mempertemukan penjual properti dan pembeli properti, dan insya Allah dia akan mendapatkan fee gitu. Fee-nya biasanya 3% dari nilai properti tersebut gitu ya. Jadi hanya punya kemampuan negosiasi, hanya kemampuan komunikasi, insya Allah dia akan mendapatkan benefit dari properti tersebut. Misalnya harga propertinya 1 miliar, dia bisa memasarkan properti tersebut dan akhirnya mendapatkan fee. Jadi akhirnya dia mendapatkan fee 3%, yaitu adalah 30 juta gitu. Nah, level selanjutnya ketika sudah menjadi seorang broker gitu ya, yang bisa tanpa modal atau bisa ikut agensi properti gitu ya. Level trader ya, atau trading. Bisa mungkin jualan tanah coupling di sini ya, jualan tanah coupling, beli tanah coupling murah, kemudian dijual lagi tinggi gitu ya, kayak gitu. Atau dia bisa jual misalnya jual rumah rumah butut, rumah jelek gitu ya. Kemudian dia renovasi, kemudian dia akhirnya percantik lagi dan kemudian dia akhirnya jual. Sehingga akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari properti tersebut gitu ya. Ya tentunya yang tadi yang pertama tanpa modal, yang kedua mungkin ada sedikit modal. Atau kalau Anda bisa menguasai properti tersebut, kemudian Anda permak, kemudian Anda percantik, kosmetik, properti tersebut jadi lebih bagus, dan kemudian akhirnya laku terjual dengan keuntungan yang lumayan, ya Anda berhasil menjadi seorang trading atau trader properti gitu ya. Yang ketiga selanjutnya adalah cara main properti adalah menjadi seorang developer. Nah, tentunya tingkat resikonya makin tinggi juga ya, karena di situ harus ngurus akuisisi lahan, perencanaan, pemasaran, produksi, manajemen keuangan dan lain sebagainya gitu. Tapi untungnya juga akan semakin tinggi karena dia menjadikan nilai tambah di sebuah tanah kosong atau properti tersebut, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah bangunan real estate. Untungnya bisa besar, tapi resikonya juga cukup besar gitu ya. Jadi sebanding dengan resikonya. Nah, cara keempat untuk Anda menjadi kaya dari investasi properti adalah menjadi seorang investor properti. Nah, di sini mungkin Anda bisa membeli properti, kemudian nantinya disewa-sewakan, dijadikan bisnis atau jadikan kosan, guest house, wisma dan sebagainya, sehingga Anda punya 2 keuntungan, yaitu capital gain dan cash flow. Kalau cash flow itu per bulan Anda mendapatkan dari revenue sewa, kemudian dari revenue rental dan sebagainya. Kemudian kalau capital gain dari kenaikan properti tersebut gitu. Atau Anda punya uang atau punya tanah, bingung mau diapakan, Anda bisa investasikan ke seorang developer properti gitu ya. Jadi developer properti ini akan mengolah lahannya, Anda cukup invest modal kerjanya atau invest pembelian lahannya, nanti tinggal bagi hasil dengan developer properti. Mungkin bagi hasilnya bisa 20-80, 30-70. Tentunya yang paling besar adalah seorang developer propertinya gitu ya. Atau Anda punya tanah, bingung tanahnya udah mau dijual, udah 3 tahun, 5 tahun, bingung nggak laku-laku gitu ya. Anda bisa tawarkan ke seorang developer properti untuk mengolah tanah tersebut gitu ya. Tentunya mungkin tanpa DP, perjanjian semuanya di notaris, developer tersebut mengolah tanah tersebut, akhirnya menjadi nilai tambah dan akhirnya terjual sedikit demi sedikit ya, karena di coupling gitu atau dijadikan rumah-rumah unit per unit gitu kan. Nah, akhirnya modal Anda bisa kembali, modal tanahnya, dan Anda mendapatkan bagi hasil juga sekitar 20, 80, atau 70, 30. Tentunya yang paling besar adalah yang mengolah tanah tersebut. Jadi tergantung nih, Anda mau main apa atau Anda mau masuk ke level mana. Kalau Anda ingin bermain bisnis properti, ada level broker, level trader, level developer, dan level investor. Tentunya dari keempat level itu ada keunikan, ada kelebihan dan kekurangan dari tiap level tersebut juga gitu ya. Semakin minim resikonya ya semakin kecil profit dan benefitnya. Tapi semakin besar resikonya tentunya semakin besar juga keuntungannya. Bahkan kalau di level investor tidak perlu bekerja, tapi uang datang sendiri kepada Anda atau orang lain mengolah uang Anda. Itu mungkin sedikit sharing dari saya.
semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan insya Allah harus segera diaksonkan segera. Saya Yana Priyatna dari YPD, Yan Property Development, senang mencari ilmu dan senang berbagi. Terima kasih, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.